Cuy, lu tahu nggak? Kadang larangan paling receh itu justru yang paling berbahaya. Ya kayak jangan duduk di depan pintu, jangan pulang lewat jalan itu, atau bahkan jangan ketuk pintu itu 2 kali. Kedengarannya kayak mitos ya, cerita orang tua buat nakut-nakutin anak kecil. Tapi cuy, semua cerita horor yang gede selalu dari satu orang yang ngeremehin satu hal kecil dan bilang, halah, paling juga gak kenapa-napa. Cerita kali ini gue dapet dari seseorang tentang satu rumah yang sampai sekarang masih berdiri dengan kokoh dan kosong. Di satu kota kecil, ada satu rumah yang gede, tua, jendelanya tinggi, dan catnya udah pada ngelupas. Dan anehnya lagi cuy, semua orang tuh tahu rumah itu, tapi gak ada yang berani ngedeket. Bukan karena angker, tapi karena aturannya. Kalau lewat rumah itu, jangan pernah ngetuk pintunya 2 kali. Gak ada yang bisa jelasin kenapa. Gak ada catatan resmi, cuman cerita turun-menurun. Katanya, dulu rumah itu ditempatin oleh seorang wanita tua yang penyendiri dan dituduh macem-macem. Dan sampai akhirnya ditinggal mati sendirian. Dan sejak itu cuy, rumahnya itu menjadi tempat uji nyali para anak-anak muda. Sekali ngetuk, lu masih aman. 2 kali ketuk, lu itu bukan udah ngetuk pintu lagi, tapi lu itu sudah manggil. Ada seorang remaja, sebut aja namanya Chloe. Seorang remaja yang keras, dingin, dan punya luka yang gede. Dia itu ditinggal ibunya sejak kecil. Ya, ibunya itu ninggalin dia. Bukan karena benci, tapi dia itu gak sanggup jadi ibu. Ya, seperti kebanyakan orang dewasa yang pengecut. Ibunya itu memilih kabur dan ninggalin anaknya dengan penuh amarah. Dan luka kayak gitu gak bakalan pernah sembuh cuman karena waktu. Chloe itu tinggal di dekat rumah yang semua orang hindarin. Dan suatu hari cuy, entah karena marah, entah karena penasaran, dan entah pula karena pengen buktiin, si Chloe ini gak takut apa-apa. Chloe dan temennya akhirnya mendatangi rumah tersebut. Si temennya ngetuk pintunya 1 kali. Hingga pada akhirnya, si Chloe ini ngetuk pintu itu untuk kedua kalinya. Awalnya, mulai terjadi hal-hal aneh kecil. Suara di balik dinding, barang yang jatuh sendiri, dan pintu yang kebuka sedikit, kemudian menutup sendiri. Kayak rumahnya Chloe itu baru bangun dari tidurnya. Chloe pun mulai ngerasa ada yang ngikutin. Bukan bayangan yang jelas, tapi lebih kayak sosok yang hadir. Si ibunya Chloe ini sebut aja namanya Jess. Akhirnya dia itu balik, bawa niat baik, bawa rasa bersalah, tapi juga bawa masa lalu. Dan setiap si Jess ini deket ke Chloe, rumah itu kayak yang bereaksi. Rumah itu kayak yang gak suka sama si Jess.
Rumah itu kayak yang gak terima. Rumah itu kayak yang gak terima. Setiap kali Jess berusaha deket ke Chloe, teror pun makin parah. Kayak rumah itu bilang, "Lu itu gak ada hak lagi." Dan yang paling aneh lagi cuy, makhluk itu sering muncul saat Jess lagi diserang rasa bersalah. Seolah-olah dia tumbuh dari emosi itu. Chloe pun mulai cerita tentang sosok wanita yang tinggi, rambutnya yang acak-acakan dan gerakannya yang aneh. Dan suaranya cuy, kayak dari tenggorokan kering. Jess ngira itu hanya trauma dari anaknya saja. Sampai pada suatu malam, si Jess ini ngelihat sendiri. Bukan ngelihat yang jelas, bukan pula ngelihat yang full, tapi cuma siluet dari balik pintu. Dan dari balik pintu itu kedengeran suara ketukan pelan, kayak yang nunggu untuk dibales. Dan pada akhirnya Jess itu sadar, itu bukan cuma soal anaknya, tapi ini soal utang masa lalu yang datang buat nagih. Semakin Jess lari dari kenyataan, makhluk itu pun makin kuat cuy. Semakin dia nolak tanggung jawab sebagai ibu, rumah itu pun semakin hidup. Hingga pada akhirnya Jess itu pun sadar, ini bukan kutukan yang bisa ditinggal kabur. Ini bukan makhluk yang cari korban. Ini adalah hutang. Dan makin Jess lari, makin kuat pula makhluk itu. Dan satu-satunya cara buat berhenti bukan dengan lari, tapi dengan menghadapinya. Bukan makhluknya, tapi rasa bersalahnya sendiri. Jadi cuy, kalau lu tanya, makhluk di cerita ini nyata atau enggak? Jawaban gue, dua-duanya. Nyata sebagai urban legend, dan nyata sebagai trauma. Dan cerita tadi cuy, adalah cerita dari film Don't Knock Twice tahun 2016. Kalau lo udah nonton film ini, komen-komen di kolom komentar ya. Dan buat lo yang belum nonton film ini dan penasaran dengan makhluk itu, lo wajib nonton film ini. Film tentang satu ketukan tambahan yang ngebangunin sesuatu dan seharusnya gak pernah dibuka. Karena kadang pintu itu bukan ke rumah, tapi ke rasa bersalah kita sendiri. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out.